Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai hak akses. Ini mungkin materi yang terakhir ya, sebelum UAS nanti. Berarti kita ada sisa beberapa dikit lagi, nanti kita gunakan pertemuan kita untuk hal lain. Ini materi terakhir. Kita lanjutkan tentang hak akses ya, hak akses file dan folder. Kita buka terminalnya. Nah, kalau yang minggu lalu, pertemuan minggu lalu itu kita hak akses juga pada file dan folder, tapi kita menggunakan simbolis. Nah, pada pertemuan ini kita akan menggunakan numbering. Sebagaimana kita lihat ya, yang minggu lalu itu abang udah bilang ada simbolis dan ada numbering. Nah, sekarang kita masuk ke numbering. Kalau kita coba flashback mengenai materi lalu, itu dia ada pada hak akses itu ada user, ada group, ada other, gitu kan? Dimana ketiga itu fungsinya bisa untuk diri sendiri atau bisa untuk bekerja sama pada visi-visi lain, seperti itu. Atau pada saat memindah-mindahkan file, begitu. Nah, terus di situ ada 3 hak akses, yaitu ada R, ada W, ada X, ada read, ada write, dan ada execute. Nah, di sini tuh read itu ya read only, dan write itu bisa kita mengedit, membuat gitu. Ada execute itu untuk seperti file yang untuk mengeksekusi begitu. Nah, sekarang kita masuk ke numbering ya. Masuk ke Sudoku. Passwordnya masuk ke file. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kita flashback lagi nih, cara melihat hak akses pada folder dan file. ls min l. Nah, di sini bakal kelihatan nih ada R, ada W, ada X. Nah, D ini merupakan tanda kalau dia adalah sebuah folder. Nah, kalau ini kan nggak ada D-nya, berarti dia sebuah file. Begitu. Nah, sekarang kita coba dulu di notepad ya, bentar abang jelaskan. Nah, untuk kalau yang simbolik kan ada R, ada W, ada X. Nah, kalau di numbering itu menggunakan ya tentu saja angka, karena numbering kan. Nah, seperti ini. Kalau untuk R itu ada di numbering itu 4. Kalau yang W itu 2. Kalau X itu 1. Begitu. Jadi, kita cara memasukkannya itu kita jumlahkan dulu. Misalnya kita mau pada kolom user kita mau menambahkan R dan W. Nah, berarti kita memasukkan 6 gitu doang. Berarti begini, chmod 6 baru nama filenya gitu. 600 kita memasukkan RW doang gitu pada kolom user. Nah, kita menambahkan angka 6 ini. Berarti pada kolom user ada RW. Nah, setelah itu pada kolom grup itu nggak ada apa-apa, garis gitu doang. Lalu pada kolom other itu juga kosong, seperti itu. Nah, abang ulangi ya. Cara memasukkan hak akses itu menggunakan numbering. Pertama, sintaksnya ya jelas, chmod spasi numbering, jumlah numbering pada hak akses yang akan kita beri pada user
atau order atau group gitu ya. Lalu spasi nama filenya, nama file beserta ekstensinya gitu. Nah, ini kan kita tadi mau menambahkan R dan W pada kolom user doang. Nah, berarti tinggal tambahin aja 42 gitu. Nah, kalau kita mau menambahkan misalnya execute aja atau ke semuanya, kita mau RWX, berarti kita tambah 670. Nah, 670 nih, maka hasilnya bakalan seperti ini nih. Misalnya file ya. Berarti ini RW 0, lalu RW RWX. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, misalnya kita tambahin 2 gitu. Berarti di sini RW gitu. Kita tambah ya. Nih, kita coba telaah. Kenapa ini 6 pada kolom user? Karena 4 tambah 2. Nah, 4 tambah 2. 4 itu R, 2 itu W. Nah, kenapa 7 pada kolom grup? Yaitu karena 4 tambah 2 tambah 1. Maka itu full RWX. Kenapa 2 pada kolom order? Ya, karena W itu simbolnya 2. Begitu. Kita praktekkan ya sebentar. Nah, kita praktekkan pada seperti ini ya. Kita 672 chmod 672 biodata.txt. Kita lihat. Nah, akan seperti ini nih. Tuh. Sama kan? Seperti yang abang contohin. Tuh. RW, RWX, W. Maka akan seperti itu. Baik, mungkin materi kita cuma segini. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan terkait semua hal yang telah kita pelajari selama ini, nah, silakan tanya, mau mengenai Windows atau mengenai Linux sekarang ini, boleh ditanyakan kepada saya. Saya tunggu di grup atau di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.